Bagaimana cara menjelaskan kepada anak-anak yang belum balik ketika mereka menanyakan tentang sifat Allah? Karena mereka juga berimajinasi tentang Allah dan bentuknya seperti manusia. Kita harus memberikan penanaman yang kuat kepada anak. Nah, Allah tidak mungkin sama dengan manusia. Jadi kamu jangan membayangkan. Ya. Sering-sering kita begitu kan, Pak. Allah tidak sama dengan manusia, jangan dibayangkan. Allah tidak sama dengan manusia, jangan dibayangkan. Sehingga ketika si anak hendak membayangkan, langsung dia tidak mau membayangkannya. Iya, itu penting untuk ditanamkan sifat seperti itu. Jangan dibiarkan dia berimajinasi, sebab itu akan merusak dia nantinya. Iya. Apakah kita hanya akan melihat wajah Allah saja ketika kita berada di surganya saja? Betul, karena ayat dan hadis menunjukkan kepada itu. Iya. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, yang orang yang beriman akan diberikan al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan. Ditafsirkan Rasulullah, tambahan yang dimaksud dalam ayat ini melihat wajah Allah di dalam surga. Ya. Namun disebutkan dalam hadis bahwa kaum mukminin nanti akan melihat Allah juga di padang mahsyar. Ketika diseru ada malaikat penyeru, ya, hendaklah setiap manusia, setiap orang mengikuti sesembahannya. Yang menyembah batu ikut batu, yang menyembah matahari ikut matahari, yang menyembah masing-masing sesembahnya ia ikuti. Fayabqal mu'minun, kata Rasulullah, tersisa kaum mukminin. Lalu Allah pun datang kepada mereka dengan bentuk yang mereka tidak kenal. Lalu Allah berfirman, man tantadhirun, siapa yang kalian tunggu? Kata mereka, nantadhiru rabbana, kami menunggu Rabb kami, itu Allah. Lalu Allah berfirman, ana rabbukum, aku Rabb kalian. Lalu kaum mukminin berkata, ma'adallah an nusyrika billahi syai'a. Kami berlindung kepada Allah untuk mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Kemudian Allah pun menyingkapkan betisnya. Rasulullah membacakan firman Allah, yauma yukshafu an saqin, pada hari disingkapkan betis. Rasulullah menafsirkan Allah pun menyingkapkan betisnya. Di saat itu kaum mukmin pun kenal kepada Allah, langsung mereka pun sujud, kecuali orang-orang munafik. Setiap kali mau sujud, ya punggungnya lempeng lagi. Tiap mau sujud nggak bisa, lempeng lagi. Dan itulah kata Rasulullah makna firman Allah, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari ya disingkapkannya betis dan mereka pun disuruh untuk sujud, ternyata mereka tidak mampu untuk sujud. Ya. Nah ini Bapak sekalian. Demikian pula Imam Syafi'i ya berdalil dengan ayat Allah dalam surat Al-Mutaffifin. Ya, Allah berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya pada hari itu, pada hari kiamat, kelak orang-orang kafir tidak akan bisa melihat Allah. Itu aja terhijab. Mereka tidak bisa melihat Allah. Kata Imam Syafi'i, mafhum ayat ini menunjukkan bahwa selain orang kafir, itu orang beriman, maka akan bisa melihat Allah. Ya, Allahu a'lam. Menyimpang. Nah, yang menyimpang-nyimpang gimana nih, bacain enggak nih? Apakah dibenarkan dalam syariat serumah dengan ipar yang bukan mahram? Kata Rasulullah, alhamu al-maut, ipar itu kematian. Ya, nggak boleh Pak, istri kita serumah dengan adik kita. Tidak boleh dalam Islam, karena Rasulullah tegas mengatakan di sini bahwa ipar itu kematian.
Jadi harus dipisah, ipar-ipar istri kita dipisah, ya. Di akhir fase Abul Hasan Al-Asy'ari beliau telah rujuk kepada akidah Ahlussunnah. Bolehkah kita tetap menyebut akidah Asy'ariyah atau ada sebutan yang lain yang lebih tepat? Enggak ada masalahnya, Pak. Para ulama pun menyebutnya dengan Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah jamak daripada Asy'ari. Iya. Itu disebutnya dengan Al-Asy'ariyah. Kita bingung mau nyebutin apa lagi mereka. Ya, karena terkenalnya demikian Asy'ariyah. Bagaimana dengan Allah menampakkan diri kepada Nabi Musa di arah gunung? Kalau gunung itu hancur, apa hakikatnya? Allah tidak menampakkan diri kepada Nabi Musa, Pak. Allah menampakkan diri kepada gunung. Makanya ketika Nabi Musa minta kepada Allah, ingin melihat Allah, apa kata Allah? Lan tarani, kamu tidak akan melihatku. Walakin inzur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung itu. Ya, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu masih tetap tidak hancur, kamu akan bisa melihatku. Lalu Allah pun memperlihatkan ya kepada dirinya kepada gunung. Dalam riwayat Ibnu Mandah, Allah memperlihatkan jarinya saja. Ya, lalu gunung itu hancur sehancur-hancurnya karena takut kepada Allah. Maka Nabi Musa pun pingsan karena tidak kuat. Ya. Makanya ikhwatul Islam, Nabi Musa tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena hijab disebutkan dalam hadis hijabuhun nur. Lau kasyafat an hijabi la ahraqat ya ma mada basari atau kama qala. Kata Rasulullah, hijab wajah Allah itu hijabnya cahaya. Kalau Allah membuka hijab cahayanya itu, maka akan terbakar semua yang dilihat oleh Allah. Sedangkan semuanya tidak lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa konsekuensi dalam ibadah jika tidak memahami nama dan sifat Allah dengan benar? Konsekuensinya kita nggak khusyuk. Ya. Bagaimana kita mau bisa khusyuk sementara kita tidak kenal Allah siapa, Allah apa, dan bagaimana? Bagaimana akan khusyuk? Bagaimana kita akan rasa takut, kita akan tumbuh ketika kita tidak kenal siapa Allah Subhanahu wa taala? Iya. Tapi ketika Bapak yakin saya punya Allah yang maha besar, saya punya Allah yang maha keras siksanya, pasti akan tumbuh rasa takut. Ketika Bapak yakin saya punya Allah yang sangat kasih sayang kepada hambanya, saya punya Allah yang sangat indah sekali namanya, demikian pula ciptaan dan pensyariatannya, maka akan tumbuh rasa cinta. Ya. Bagaimana kita menyikapi atau membayangin Allah dalam sholat? Waduh, gimana dong, coba bayangin Allah. Saya mau tahu, ya penanya nih, saya dalam sholat membayangin Allah, Ustaz. Gimana membayangin ya? Ya. Pernah suatu ketika Abdurrahman bin Mahdi setelah kajian hadis, rupanya ada pemuda, dan pemuda itu kebetulan anaknya gubernur. Dan Imam Abdurrahman bin Mahdi mendengar bahwa pemuda ini suka membayangkan Allah dengan imajinasinya. Kemudian dipanggilnya si pemuda itu, "Hai pemuda, kemari, duduklah. Coba kamu sifati Allah." Akhirnya dia pun mensifati dengan imajinasinya, Allah tuh begini. Lalu Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Cukup. Kamu punya ilmu tentang malaikat?" "Punya." "Tahukah kamu bahwa malaikat itu punya sayap?" "Tahu." "Kamu punya ilmu tentang malaikat Jibril?" "Punya." "Tahukah kamu bahwa malaikat Jibril punya sayap 600? "Tahu." "Sekarang coba bayangkan dan gambarkan malaikat yang punya 3 sayap." "Wah, nggak bisa saya." Subhanallah, kamu tidak bisa membayangkan malaikat padahal itu makhluk Allah, lalu kamu membayangkan Allah pencipta malaikat? Ya, akhirnya si pemuda itu taubat. Ya, tidak mau lagi ya membayangkan atau mensifati Allah dengan akal-akalnya. Ya, nggak mungkin, Pak. Jadi Bapak gimana dong Ustadz supaya, kan disebutkan dalam hadis
ya, bahwa ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kan kata Rasulullah seakan-akan, bukan berarti kamu melihat seakan-akan. Jadi gimana tuh seakan-akan? Saya bayangkan, tidak mungkin terbayangkan zat Allah. Seakan-akan itu artinya kamu melihat Allah, saking kamu kenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, sehingga saking dalamnya keilmuan kamu terhadap Allah menjadikan seakan-akan kamu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akal Islam azani Allah ya. Sedangkan Allah tidak mungkin bisa terbayangkan. Makna masdar itu ada dua, Ustaz. Bermakna kata benda, yang satu lagi bermakna apa? Fa'il. Ya, bermakna isim fa'il dan mempunyai makna isim maf'ul. Makanya masdar itu bisa menggantikan fa'il, bisa menggantikan maf'ul, bisa. Orang yang bisa bahasa Arab itu akan memahami insyaallah. Ya. Menghafal nama-nama sifat Allah adalah wajib bagi kaum muslimin. Apa hukumnya berzikir dengan menyebut Asmaul Husna? Pak, Asmaul Husna itu bukan buat berzikir, Pak. Silakan Bapak cari hadisnya atau ayatnya atau dalil dari Al-Quran dan hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah berzikir dengan Asmaul Husna. Tidak ada. Rasulullah hanya mengatakan wa inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah mempunyai 99 nama. Kata Rasulullah apa? Man ahsaha. Tuh lihat. Siapa yang mengihsoknya. Rasulullah tidak mengatakan siapa yang berzikir dengannya. Tidak. Rasulullah mengatakan siapa yang mengihsoknya. Berarti nama Allah itu bukan untuk berzikir, tapi untuk diihsok. Dan sudah saya sebutkan tadi, ihsok itu ada 4 martabat. Yang pertama apa? Membaca. Apa? Hah? Mengenal dengan mencari dalil. Yang kedua apa? Menghafal. Yang ketiga apa? Memahami maknanya. Keempat apa? Mengamalkan konsekuensinya. Itu. Tidak ada dalam hadis-hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah mengajarkan para sahabat, ayo zikir kamu dengan nama Allah. Sebab zikir dengan nama-nama Allah saja sama saja kita berzikir dengan kalimat yang tidak sempurna. Al-Hayyu Al-Qayyum misalnya, Al-Aziz Al-Jabbar, Al-Muhaimin Al-Quddus misalnya. Apa artinya, Pak? Yang hidup, yang mati, ya, yang maha suci. Sudah seperti itu saja. Itu dalam bahasa Arab bukan kalimat sempurna. Makanya zikir-zikir Rasulullah pasti kalimat sempurna. Subhanallah artinya maha suci. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, maha besar Allah. La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Maka Syekhul Islam ketika membahas tentang bolehkah kita berzikir dengan satu isim saja, Ar-Rahman, 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 Ar-Rahim, 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 Ar-Rahim. Beliau berkata, ini bid'ah menurut para ulama seluruhnya. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan zikir seperti itu. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in dan tabi'in. Dan juga dikarenakan Rasulullah tidak pernah mengajarkan berzikir dengan kalimat yang tidak sempurna. Coba kalau ada orang yang berzikir dengan Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Apa artinya? Kalau bapak disebut nama bapak sama istri bapak, Junedi, 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 Junedi. Ya. Atau bapak berkata Fatimah. Kenapa mas Fatimah? Kenapa mas Fatimah? Kenapa mas? Kenapa Fit dengan Fatimah? Fatimah, Fatimah. Itu namanya kalimat yang tidak sempurna. Dan itu bukan pujian, sebab sebatas menyebut nama. Tapi kita ucapkan Subhanallah, maha suci. Itu yang diajarkan Rasulullah, zikir-zikir Rasulullah yang diajarkan begitu. Makanya ya Rasulullah tidak pernah menjadikan nama itu untuk dijadikan
tapi untuk diihsa. Ihsa itu dengan 4 martabat tadi. Kan sudah saya sebutkan tadi, ihsa itu 4 martabat. Saya saya bingung mengartikannya gimana loh Pak. Kalau orang Indonesia menyebutnya menghitungnya, padahal menghitung itu salah satu dari derajat ihsa yang pertama. Sementara Imam Bukhari mengatakan ihsa itu artinya menghafalnya. Padahal ya ihsa itu mempunyai 4 martabat yang sudah saya sebutkan tadi. Iya, jadi saya lebih suka mengatakan mengihsanya. Anda pernah baca tentang dzikir Asmaul Husna, membaca Ar-Rahman 100 kali akan mendatangkan banyak rezeki. Apa ini ada tuntunannya? Inilah Pak namanya mengada-ngada. Pertama dia mengatakan baca Ar-Rahman 100 kali pasti akan mendatangkan banyak rezeki. Kita katakan ini tuntunan dari siapa? Oh, buktinya saya pernah mengamalkan banyak rezeki saya. Maaf Pak, kebenaran itu tidak dilihat dari pembuktian. Kebenaran itu yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Rasul aja nggak pernah mengamalkan, seakan-akan Bapak menganggap ini belum disampaikan sama Rasul. Saya tahu, Rasul nggak tahu. La ilaha illallah. Iya. Kalau itu baik, tentu Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita. Maka terkadang, tapi kan buktinya, nah sekali lagi Pak, bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki beneran untuk menguji Bapak. Yang kedua, mengulur Bapak biar Bapak ya betah dengan kebidaan Bapak, biar tambah keras siksanya pada hari kiamat, karena Bapak menyelesaikan ya syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah mengajarkan begitu. Tidak pula para sahabat. Apa pernah mendengar ya Rasulullah mengajarkan bacalah Ar-Rahman 100 kali, bacalah Ar-Rahim 200 kali. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Afwan, apakah membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat dan malam Jumat mempunyai fadilah yang berbeda? Tidak ada bedanya. Walaupun memang sebagian ulama mengkritik lafaz malam Jumat. Ya, mereka menganggap kata lafaz malam itu syadz. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan tidak syadz. Ya. Beliau lebih mengatakan bahwa malam dan siang itu ya sama saja. Antara malam Jumat dengan di siang hari Jumat, wallahu a'lam.